Karena Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ada kitab Dalilul Falih, Dalilul Sailin ya. Itu kitab tentang fadhail. Itu disebutkan di situ tentang keutamaan ikramud dhaif. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah orang yang memuliakan tamunya. Anda tahu enggak ada kayu namanya gahru. Kayu gahru itu hadirin sak kilo niku minimal yang wangi itu yang lumayan itu sing enak loh ya, sing murah ya kayak 20 juta itu minimal. Kalau yang bagus 1 miliar lebih. 1 kilo 1 M. Ya, yang bagus. Yang biasa yang super tapi biasa itu minimal 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta. Dulu Habib Anis itu Solo bakar gahru. Ketika bakar gahru, beliau berkata, gahru yang saya bakar ini harganya lebih mahal dari emas. Jadi kayu itu regoni lebih larang kok emas. Jadi kayu itu emas dengan berat yang sama, itu mahalan kayu itu. Itu dibakar, bayangno. Beliau ngomong kayak gitu dalam hati saya, hah? Mosok ono kayu regone padha mbek emas. Pas saya ketemu langsung sama penjualnya, betul hadirin. Ada yang 1 miliar, 2 kali lipatnya emas. Witem dianu sak masjid ini satu ini kayak sak masjid cukup. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dikasih oleh orang kayu gahru. Harga ratusan juta itu. Disimpan, jarang dibakar kan, disimpan. Datang satu tamu ke rumah beliau. Istrinya ditanya, wahai istriku, bikinkan kopi teh, maaf kayu bakarnya habis. Carikan ke tetangga, nggak ada, habis. Orang-orang pada belum cari kayu, nggak ada kayu, habis, kayu bakar ini habis. Kan dulu nggak ada gas. Kata beliau, buatin buat tamu ini makan pakai kayu apapun. Loh, nggak ada kayu, ada kayu gahru. Diambilkan dari beliau itu kayu gahru yang puluhan juta, ratusan juta itu. Diambil katanya masak pakai kayu gahru. Bayang no. Itu sampai katanya diriwayatkan mambune sak masile. Masile itu mungkin desa kecil namanya di Hadramut namanya Masile. Sak masile mambune gahru. Lha ya apa rek kayu sak kilo diobong are. Orang itu bakar kan gram-graman. Iki sak kilo diobong. Masya Allah, bayangin untuk memuliakan tamu ratusan juta dia keluarkan untuk kayu bakarnya pakai gahru. Nah, ini ulama dulu seperti itu. Nah aku jadi tamu nih, wis gak usah mangan, gak usah apa, garune kayak aku aja diobong. Tak dol ratusan juta itu. Nah. Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus Al Adni itu sama tamu, lomannya, dermawannya nggak ada yang ngalahin. Pernah ngundang para ulama nyembelih 120 ekor kambing dan hanya diambil hati sama apa namanya ya daerah yang paling enak, yang lainnya dikasihkan orang yang buat tamu dikasihkan itu aja. Bayangin hadirin. Buat Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad, Sahib Tegal, itu juga begitu. Wah itu lomannya Masya Allah. Beliau kalau sudah haji, itu kalau orang dulu haji itu kan naik kapalnya bisa sebulan. Sebulan tuh harus membawa persediaan makan 1 bulan di laut. Beliau kalau sudah haji, berangkat naik kapal, riyoyo sak kapal. Kenapa? Pasti dalam waktu 1 bulan makan minum kita semua ditanggung Habib Muhammad bin Thahir.
Satu kapal itu, jadi dia kalau berangkat haji bawa kokinya itu, tukang masaknya, bahan semua dibawa sama beliau, selama 1 bulan beliau yang dan anak buahnya yang masak magikan sak kapal kabeh. Masya Allah. Jadi memang suka berbagi, khususnya dengan tamu itu. Nah, tadi saya ceritakan Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu juga wali min auliyaillah. Suatu saat kedatangan tamu. Sebentar, saya sebelum cerita itu saya mau cerita yang lainnya lagi. Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan juga seperti itu. Suatu malam-malam loh ini, kedatangan satu tamu Sayyid, bawa kuda ke rumah beliau. Ini si Sayyid ini agak kurang terpelajar, jadi kurang akhlak. Datang ke Syekh Abdullah Basaudan yang hadrohnya kita baca, hadroh Basaudan hari Selasa itu. Yang ngarang kitab banyak, diantaranya Zaitunatul Alqah, nikah. Itu hadirin, malam-malam ada tamu, dimuliakan oleh beliau, disediakan makan. Karena dilihat tamunya capek, Syekh Abdullah Basaudan menawarkan untuk memijat tamunya. Bayang no, sak mijeti bisa. Ayo, kon kesel tak pijeti. Si Sayyid ini, karena dia nggak belajar, dia kurang akhlak, berkata, buat apa mijitin saya? Lah kan kamu capek dari perjalanan yang lama. Yang capek bukan saya, jaranku itu. Lah kan saya naik kuda, lah kudanya kan yang jalan, kakinya kesian sampai. Jadi daripada mijiti saya, mending jaranku ya mijitono. Kata beliau, marhaba, ini ulama loh ini. Wah, akhirnya malam-malam Sayyidnya itu habis makan, istirahat, Syekh Abdullah Basaudan mijeti sikile jarannya. Selesai mijetin, malam tidur. Malam tidur mimpi ketemu Rasulullah. Wa farih Rasulullah minhu. Bahagia Rasulullah, wajahnya berseri-seri. Ya, atas ketawaduannya kepada seorang Sayyid. Padahal ini orang alim semuanya. Bangga Rasulullah, bangun tidur diceritakan. Saya Masya Allah, kamu ini orang Masya Allah. Loh kenapa? Semalam saya mimpi ketemu kakekmu. Bahagia denganku karena aku sudah memuliakan kamu dan kudamu. Kaget, hah? Tadi malam ya? Kamu dimimpin Rasulullah, aku dimimpin Rasulullah, Rasulullah farhan, bahagia denganku. Jazakumullah khair. Nangis Sayyid ini langsung. Astagfirullahaladzim. Dan dari kejadian itu, akhirnya dia berubah sirahnya, langsung taklim ngajar. Dia beranggapan, ya Allah, aku koyok ngini loh. Sing kayak ngene bejatku, sing kayak ngene elekku, yang membahagiakanku, membuat bahagia Rasulullah. Bagaimana kalau saya jadi orang baik? Ya, berubah 180 derajat. Ya, gara-gara muliakan tamu tadi itu. Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu. Akhirnya dia muliakan tamu tersebut. Bilang kepada istrinya, istriku siapkan makan buat tamu, sembelihkan kambing. Jadi bojone, kambing teko endi? Karena tak kambing, ayam, nggak ada kambing, nggak ada ayam, nggak ada apa-apa. Adanya cuma nasi putih, sudah mau apa lagi? Terus gimana? Masa cuma dikasih nasi putih? Ya sudah, saya kan punya kendaraan, kuda, sembelih aja kudaku itu.
Kata istrinya, kamu itu nggak punya aset kecuali jaran siji. Ate mbok bele maneh. Kata beliau, kalau kamu nyuruh saya nyembelih, mending kamu talak saya. Kamu pilih mana? Kalau kamu sembelih, berarti petalak saya. Kalau kamu tidak mau nyembelih, aku tetap jadi istrimu. Kata Abdullah bin Mubarak, aku pilih nyembelih kudaku dan kamu aku talak. Dipegat bojone. Gara-gara mau memuliakan tamu. Ya, memang kadang-kadang memuliakan tamu ini kendala di istri. Makanya kalau Anda mau nikah, tanyain dulu istri itu, kon seneng tamu apa gak? Ya kon gak seneng tamu ojo rabi mbek aku. Akhirnya hadirin, tamu itu tadi datang disembelih kuda makan. Tamu pulang, Abdullah bin Mubarak lungguh, mbek kok yang bingung, jaran hilang, bojo hilang, kelengar bingung, endi rek tamune wis mari mulai seneng, insyaallah dibarakahi, insyaallah diampuni, cuman masalahnya sekarang dadi bodoh ndek omah wis gak ono bojo, gak ono jaran. Bingung dia, tapi sudah, ya Rob, aku lakukan ini demimu. Ini udah semua. Kalau aku lakukan demi kamu, demimu ya Rob. Imanku kepadaku dan hari akhir. Subhanallah, berita cerainya Abdullah bin Mubarak nyebar kemana-mana hingga akhirnya ada seorang bapak punya anak perawan umur sik 17-18 ngono rek. Kalau bunga lagi bersemi. Nih. Datang ke rumahnya Abdullah bin Mubarak, menawarkan kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah, mau enggak kau nikah? Kenapa? Aku punya anak perempuan. Terimalah dia untuk jadi istrimu. Kalau kau terima dia jadi istrimu, aku nikahkan dan aku hadiahkan kepadamu 10 kuda. Nek kon gelem ngerabi anakku tak kei 10 jaran. Karena Abdullah bin Mubarak terkenal orang soleh, alim, mujahid fisabilillah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menerima pernikahan itu. Ya wis, tak terima, nikah wis. Malam pertama hadirin. Malam pertama tidur. Dalam tidurnya, dalam mimpinya, seakan-akan mendengarkan satu seruan yang berkata kepada Abdullah bin Mubarak, Ya Ibna Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Dzabahta wahidan badaltuka 'ashran. Gara-gara kamu menghargai tamu, 1 kuda kau sembelih, aku ganti 10 kuda. 10. Dia nyembelih 1 diganti sama Allah 10. Tolak ta'ajuzan badaltuka bikron. Sing wis kewut iku mbok pegat, tak ganteni sing anyar. Perawan ting-ting. Kemudian senyum bangun tidur, alhamdulillah. Gara-gara muliakan tamu. Terus kono aja melok-melok kayak Abdullah bin Mubarak ngono. Kon mbok pegat bojomu, sapa tenawani kon rabi sapa? Nggih. Iki sing nawani masyaallah perawan ditawakno. Lek kon masih rondomo. Nggih. Ini berkaitan dengan memuliakan tamu, nggih. Ini salaf kita dulu seperti itu. Ikuti jalan mereka, muliakan tamu, hargai tamu, bagian dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.